semuanya, selamat datang di Culture Talks. Ngobrol lagi, ngobrol terus. Oke, mungkin kita perkenalkan diri dulu kali ya. Di sini kita mau ngapain sih, Kak Galang? Oke, jadi sebelum kita mulai pada episode pertama Culture Talks pada kali ini, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Sebelumnya nama aku Galang, aku dari jurusan pendidikan non formal. Kebetulan aku berada di kabinet Culture di BEM FKIP Untirta. Di Departemen PSDM nih teman-teman. Nah, sebelah aku udah ada host cantik banget nih. Boleh Kak, silakan perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semuanya, nama aku Nanda Nur Zahra. Aku dari Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Aku juga dari BEM Culture itu tersendiri. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita udah kenalan nih, saatnya mungkin kita kenalan nih sama narasumber yang udah hadir pada Culture Talks kali ini yang sangat amat keren sekali ya, karena ternyata kan Anda dari 18 jurusan di FKIP ini ada satu jurusan yang ini keren banget, sangat amat menarik yang pada kali ini, episode kali ini harus kita bahas nih. Nah, kebetulan kita sudah mendatangkan narasumber dari jurusan tersebut. Jurusan apa sih kan Anda kalau boleh tahu? Kita kenalan langsung aja kali ya orang-orangnya. Oke, boleh. Dari yang paling cantik dulu kali ya. Coba kenalan. Halo semuanya. Halo Kak. Halo. Kenalin, nama aku Cica. Aku dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan angkatan 2023. Halo Kak Cica. Dari sini kali ya, dari sini ya. Aksaranya kali. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ojan dari Pendidikan Seni Pertunjukan angkatan 23. Oke. Selanjutnya nih teman-teman, dari narasumber yang sudah sangat ganteng Keren sekali. banget, Keren banget. Iya. Bintangnya nih di sini. Utama pada episode kali ini. Boleh mungkin langsung saja Bapak. Terima kasih Kak Galang dan Kak Nanda. Saya Dadang Dwi Septian dari dosen Pendidikan Seni Pertunjukan. Oke, boleh. Jadi kita sudah kedatangan 3 tamu spesial nih. Ada yang cantik yaitu Kak Cica, ada juga yang ganteng yaitu Kak Ojan, dan satu lagi Bapak dosen tercinta mahasiswa PSP ya, atau Pendidikan Seni Pertunjukan. Nah, kita mau ngebahas apa kan Anda pada video kali ini nih? Jadi kali ini kita akan membahas nih dari salah satu jurusan di FKIP Untirta, ada yang paling ikonik, paling culture, paling keren, yang dimana itu isi-isinya tuh orang-orang yang wah keren banget gak sih Kak Galang, paling keren gitu. Ini keren sekali. Nah, jadi teman-teman buat yang belum tahu ya, nanti kita akan menjelajah nih lebih dalam terkait apa itu jurusan atau event-event yang sering diadakan sama PSP nih. Salah satunya ada event Summer Days yang dari ke tahun ke tahun tuh sudah ada ternyata teman-teman. Nanti boleh langsung dijelaskan aja sama Pak Dadang dulu mungkinnya sebagai dosen dari pendidikan PSP, apa itu Summer Days dan apa itu mata kuliah manajemen produksi atau yang biasa disebut Menpro gitu Pak. Oh, iya. Boleh silakan Bapak. Terima kasih diberi kesempatan untuk memperkenalkan satu mata kuliah yang pada akhirnya ini menjadi proyek yang paling dinanti ya oleh mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan. Mata kuliah ini sebenarnya bagaimana mengajarkan mahasiswa untuk meng-create sebuah event pertunjukan seni, baik musik ataupun tari ataupun teater, sebenarnya boleh seluas itu. Tapi memang sejauh ini yang sering dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa adalah event musiknya, karena mungkin memang sangat dekat dengan euforia anak muda ya, dan bagaimana untuk meluapkan emosi di ruang pertunjukan musik itu selalu menyenangkan, lebih menyenangkan. Nah, di mata kuliah manajemen produksi ini sudah ada sejak tahun 2000, kalau nggak salah 2016 ya. Waktu saya datang ke sini sudah ada. Cuman istilah Summer Day itu dimulai sejak tahun 2020. Yang makin kesini pada akhirnya konsep eventnya itu makin dikuatkan. Jadi biar ini menjadi identitas bahwa setiap tahunnya mahasiswa PSP itu punya event musik yang memang sudah punya identitas dan punya branding, dan dinamai namanya sebagai Summer Day. Kenapa Summer Day? Pada akhirnya memang karena terlaksana di pertengahan tahun, yang kalau tidak salah di kalender
entah kalender musim atau cuaca gitu ya. Iya. Kalau tidak salah di musim-musim panas gitu. Ya walaupun pernah juga sih hujan gitu, tapi Pemanasan global ya. Global ya. ya namanya itu juga urusan Tuhan gitu ya. Jadi mau summer day pun hujan ya nggak apa-apa, Iya, tetap nggak summer day apa-apa. gitu. Nah dari situlah akhirnya kita perjuangkan dan kita pertahankan sampai hari ini, yang kemudian juga makin kesini kita bikin segmentasi yang lebih jelas lagi dan konsepnya lebih makin punya karakter, punya identitas dan punya branding tersendiri. Oke. Nah, kalau tadi ya kita membahas Summer Days dan Mempro ini itu salah satu tugas yang sangat amat Besar. ditunggu-tunggu dan besar gitu ya di Yeah. PSP apa ya. Nah, kira-kira nih dari kakak-kakak PSP, dari Kak Cica dan Kak Ojan, mungkin nanti Kak Cica dulu kali ya menjelaskan kalau mendengar kata Mempro atau Summer Days gimana feelingnya dan apa rasanya dan persiapannya seperti apa sih Kak kayak gitu. Kalau misalkan mendengar sebagai mahasiswa yang belum mengampu mata kuliah tersebut ya, Ya. ditunggu-tunggu, jujur, izin. Ditunggu-tunggu karena kan bentuknya event euforia tadi Benar. gitu kan, ditunggu-tunggu sebagai mahasiswa awam lah, apalagi eventnya di kampus, event kampus, dan itu aku tunggu-tunggu banget. Cuman ketika mengampu mata kuliah tersebut ya, Pak, izin. Ngontrak mungkin ya, Iya, ngontrak mata kuliah. ngontrak mata kuliah tersebut, jadi panas dingin, demam tiap minggu, Hampir apalagi ya, tipes ya. hampir tipes juga, geter lah kayak orang belum makan gitu bawaannya. Tiwas. Tapi itu kan perasaan aja ya, perasaan aku aja. Jadi ya kalau dalam kontrak itu challenging banget. Karena tadi Mempro Karena ini besar banget. taruhannya nilai. Oh, nilai. Benar-benar. Sudah menyangkut kita. Iya, harus challenging lah, ya nggak? Agak aduh gimana ya? Iya benar. Kalau dari Kak Ojan nih, kira-kira apa sih rasanya nih bentar lagi mau ada Menpro, persiapan teman-teman dari Kak Ojan dan PSP lainnya itu gimana gitu rasanya mau mendekati Menpro ini? Kalau dari aku, benernya tadi kata Cica ya, karena ini udah menyangkut nilai. Benar. Kalau dari aku, ya dibilang hektik, beberapa kali hektik gitu untuk pribadi ya. Terus juga apalagi udah hamin sebulan lah, kurang lebih hamin sebulan kita bakal hari H acara Summer Day gitu. Udah pasti itu kita harus lebih mengejar juga kan, mengejar untuk target si Summer Day itu sendiri gitu. Udah beberapa kali juga lah ke bawah mimpi juga lah. Sampai ini Mimpi ya. Sampai segitunya lah. Iya. Aku mau mimpi. Excited banget ya, excited banget ternyata. Nah, gini Pak, jadi sebenarnya si Summer Days atau Menpro ini itu kenapa sih sangat amat penting di jurusan pendidikan seni rupa sendiri? Seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu kenapa sih Pak? Oke, ya kita memang ada di wilayah seni pertunjukan ya. Iya. Selain kita memang di depan panggung, di atas panggung gitu, kita juga wajib mengerti tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada di balik layar. Nah, menurut saya pengetahuan di balik layar lebih penting ya, karena dalam penyajian seni pertunjukan tersendiri mereka tidak akan bisa benar-benar benar-benar bisa clear dengan kondisi yang memang perfect tanpa ada bantuan teman-teman yang ada di belakang panggung. Nah, di mata kuliah ini memang mengajarkan semuanya yang ada di belakang panggung, baik mengajarkan mereka sebagai promotor, mengajarkan mereka sebagai event organizernya, mengajarkan mereka sebagai apapun itulah yang di belakang layar. Dan makin kesini makin saya buat konsep yang lebih jelas bahwa di era saya waktu ya sebelum ada di sini, sebelum mengajar sebagai dosen di FKIP, saya tumbuh dan berkembang di mana gigs itu menjadi sesuatu yang dekat dengan anak muda. Nah, dari pengalaman itu pada akhirnya saya membaca kondisi saya dengan gabung dengan mereka saja pun
mendapatkan ilmu yang banyak gitu ya. Dan saya pengen selama menjadi dosen ini juga memberikan pengalaman itu kepada mereka yang mungkin basicnya sebelumnya juga belum pernah sama sekali, ataupun yang sudah pernah berkecimpung di ruang produksi. Saya rasa menjadi penting mereka agar mereka ketika menjadi performer itu bisa menghargai orang-orang yang di belakang layarnya. Iya. Nah, karena banyak juga artis-artis yang tidak mengerti, tidak menghargai orang-orang di belakang layar. Gitu sih yang berarti sejak tahun 2021 itu pada akhirnya si Summer Day ini kita bikin segmentasi yang lebih kecil. Saya mengajak mereka untuk belajar meriset kondisi pertunjukan yang ada entah di kota saya atau provinsi Banten tersendiri. Acara apa aja sih yang sudah sukses di provinsi ini, di kota ini? Coba kalian bikin sesuatu yang berbeda, tapi juga visinya adalah kesuksesan itu tersendiri, seperti dengan event-event yang lain. Dan akhirnya saya sebagai dosen tersendiri ingin membuat si Summer Day ini menjadi event yang memang bisa memfasilitasi komunitas-komunitas musik yang dalam artian ruang lingkupnya kecil, tidak mungkin tidak banyak orang mengenal ataupun tidak populer lah bahasanya lebih enaknya gitu. Nah, kemudian di dalam si Summer Day ini dikelola lah si acara itu. Pernah 2021 ada Natsu Matsuri ya. Natsu Matsuri. Itu gigsnya, ibaratnya di gigsnya anak-anak Jepang lah, Japanese pop culture. Terus berikutnya 2022 sebenarnya mau diarahkan ke musik-musik new wave gitu ya, tapi karena tidak kesampaian karena mungkin juga promosinya kurang ataupun tidak dapat sponsor yang cukup, tidak memadai, akhirnya let it flow aja lah, mengalir. Dan yang sekarang mencoba untuk mendirect mengajak teman-teman yang hidup dan berkembang di kultur Jamaican sound kayak reggae, ska, apalagi rocksteady dan lain sebagainya gitu sih. Dan mungkin tahun depan akan berbeda lagi. Jadi brandingnya ketika mendengar Summer Day ya adalah event-event musik yang segmentasinya kecil, dan itu bisa memfasilitasi teman-teman komunitas yang mungkin mereka susah untuk membuat event. Nah, kita coba ajak mereka bareng bekerja sama gitu sih. Berarti Menpro ini tuh dikemas untuk mahasiswanya tuh mengerti gitu layar belakangnya seperti apa. Nah, akhirnya itu yang bikin kita tuh lebih menghargai pertunjukan. Kita jadi euforia juga dapet gitu nggak sih Kak Galang? Benar, makanya nih kalau tadi ya ternyata belakang panggung atau belakang layar itu kan seproper itu ya Pak ya. Apalagi walaupun ini segmentasinya kecil tadi, tapi ternyata butuh persiapan yang harus matang juga. Sampai tipes Sampai kan, hampir sampai ke bawah mimpi kan ya. Sampai gitu. Nah, berarti artinya Kak Cica dan Kak Ojan ini sudah berjalan kan ya? Udah, segala udah. persiapannya udah hampir matang mungkin, Udah. berjalan. Nah, kira-kira dari Kak Ojan dulu deh, mungkin itu skill apa sih yang dipelajari dalam segala hal persiapan yang untuk nanti Menpro dan Summer Fest ini, Summer Day? Untuk skill ya, yang mungkin yang didapat kali ya, Iya, yang itu. didapat dari proses selama menjalankan manajemen produksi, udah pasti ya caranya kita memanage, entah itu waktu, entah itu mungkin talent, dan hal-hal yang dibutuhkan di sebuah event gitu. Itu sih yang benar-benar terasa untuk saat ini ya, memanage, dan terutama juga memanage panitia juga sih, sama teman panitia yang lain, mengkoordinir setiap divisi-divisinya. Paling berat aja. Paling berat kurang lebih itu sih, paling berat itu sih. Itu paling ya Kak Ojan ya. Nah, itu kan kalau dari Kak Ojan nih, kalau biasanya dari yang cantik-cantik ya kan, biasanya harus menghadapi event seproper ini yang katanya hampir tipes gitu. Biasanya apa sih Kak Cica skill yang didapat atau apa sih yang akhirnya Kak Cica tuh kayak oh gini ya rasanya gitu, yang akhirnya bisa mengembangkan diri Kak Cica gitu. Apa sih gitu? paling utama soft skill sih. Jadi pertama udah challenging banget di sini, terus titik baliknya adalah di sini menurutku untuk soft skill dari Menpo ini adalah menurutku adalah cara
aku bisa bernegosiasi, bisa untuk memanfaatkan social butterfly aku gitu kan. Setiap orang kan pasti punya social butterfly masing-masing kan. Bener gak sih? Bener banget. Iya, iya. Bener terus. Bener. Itu yang main poinnya. Jadi selling tuh dia kayak harus nego nih, iya gimana, apa segala macam. Itu perlu banget karena juga kita buka baru ya, jadi kita membuka jalan, membuka komunikasi. Present, aku nih dari sini, aku tuh dari kampus ini, aku mau buat ini sama orang yang sama sekali kita nggak pernah kepikiran untuk ketemu sama orang kayak itu. Buat aku itu bener-bener yang aku harus baca dulu, aku harus tahu dulu kegiatan mereka tuh ngapain, aku harus tahu dulu, aku harus cari tahu dulu, bener-bener riset and development diri sendiri jatuhnya menurutku. Berarti itu banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari mentoring. Banget ya. Ya, akhirnya itu ada poin plus ya. Poin plus. Jadi dimana kita selain belajar produksinya, kita juga belajar bagaimana memanage hubungan baik dengan teman-teman komunitas yang tadinya mungkin kita nggak ada yang bisa dikatakan waktu itu di tahun 2021 nggak ada yang wibu, tiba-tiba kita juga tahu wibu kayak gimana gitu ya, jadi akhirnya kita juga ada apa itu nilai lainnya, kita bisa menghargai komunitas-komunitas seni yang lain gitu. Jadi tidak hanya sebagai ketika kita melihat komunitas satu dan yang lainnya tidak mudah memberikan judgement yang asal-asalan, karena mereka juga punya keunikan sendiri, punya warna tersendiri, punya identitas sendiri. sepakat. Sepakat banget. Oke, aku mau nanya juga nih, kan tadi kan kita lihat ya bahwa menpro ini tuh hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak PSP nih, dan juga bahkan sampai ada yang tipes, ada yang kebawa mimpi, ada yang Itu sampai- bercanda dong dong. Iya. Nanti dikiranya ngakak ini tipes. Enggak. Sampai kebawa mimpi kan, sampai kebawa mimpi. Nah, apa sih yang membedakan menpro ini tuh dengan mata kuliah lain gitu? Apa sesuatu yang wow gitu dari si menpro ini gitu? Silakan Bapak Dadang. Yang jelas proyeknya kan ini menurut saya lebih besar karena menguras waktunya lebih. Kita juga pertemuan itu nggak full ya, karena banyak kerja lapangan. Terus kemudian juga yang menjadi penting lagi adalah penilaian di sini bukan hanya melihat keberhasilannya saja, tapi bagaimana mereka meng-create selama prosesnya, meng-create gagasannya, meng-create konsepnya dan lain sebagainya. Kalau dibilang beda, enggak beda juga sebenarnya. Di mata kuliah yang lain juga, mata kuliah yang sifatnya penciptaan itu juga susah juga, begini juga produksi juga. Cuman kalau ini kita memproduksi sebuah event pertunjukan seninya, kalau yang mata kuliah yang lain meng-create sebuah karya. Menurut saya sama-sama melibatkan waktu, pikiran, dan energi juga sih, sama aja. Cuman mungkin porsinya kok menurut saya lebih butuh effort yang lebih di sini gitu, karena akan melibatkan orang banyak, akan mengundang penonton banyak, akan melibatkan talent yang banyak juga, belum kita juga mikirin panitianya sendiri. Itu yang menjadi beda sih gitu. Keren banget ya Kak Galang. Aku tuh amazed gitu loh sama anak-anak PSP gitu, kayak bisa membuat event sebesar ini, bahkan event-event kecil pun sukses ya dijalankan. Itu menjadi euforia anak-anak FKIP, bahkan jurusan-jurusan lain, fakultas-fakultas lain tuh rela gitu ke FKIP untuk melihat panggungnya PSP. Keren Dan banget. jangan lupa kan Anda, kalau misalkan Menpro atau Summer Days ini itu mengundang pihak eksternal, pihak-pihak luar. Seperti contohnya kolaborasi dengan budaya-budaya Jepang ya Pak ya. Itu banyak, mungkin tahun ini akan membawa budaya Jamaika ya Pak ya. Nah, itu kan satu hal yang sangat amat menarik dan besar tentunya kan Anda. Nah, selanjutnya mungkin kan Anda, kita penasaran sih gimana sih persiapan awal pada saat menyiapkan event sekelas Menpro atau Summer Days kayak gini gitu. Mungkin dari Kak Cica dulu. Skalanya adalah panjang Gitu. panjang Satu banget. kata panjang banget. Dari praproduksi, ya. produksi sampai post produksi itu harus punya target. Oke. Sekecilnya target kita satu langkah, itu harus banget. Seminggu ini sebelum kita dealing dengan sesuatu hal,
sebelum kita ke ranahnya dealing, kita adalah buat janji dulu nggak sih? Buat janji, Itu benar. menurutku target. Ketika buat janji adalah target, ketemu adalah target, dia adalah target. Jadi targetnya tidak ada target jangka panjang, ada target jangka pendek. Jadi tertata aja. Oh target. Aku selalu biasa kalau di apapun manajemennya itu, sekecil aku ketemu sama orang, terus sekecil aku ngechat orang, itu menurutku adalah sebuah target yang udah diniatin pengen dijalanin gitu. Sampai dengan titik sekarang bisa dicek di Summer Day Y-nya 3 underscore 2. Kalau tadi kita bicara soal undang pihak eksternal dan sebagainya macamnya, itu kan tentunya butuh apa ya, semacam anggaran atau sponsor yang ini nggak Iya. kecil kan skalanya, karena Summer betul. Days apalagi Summer Days ya. Gede banget Ini kan? iya, di skalanya FKIP Untirta terutama ini hal yang sangat amat luar biasa besar gitu. Karena dari tahun ke tahun nih kan Anda, Betul. itu nggak pernah lepas Summer Days ini. Ada gak sih gitu tips and tricksnya nih kalian nih untuk mencari sponsor gitu, karena kita tahu ya kalau misalkan sponsor itu sangat membantu suatu event kan. Nah, Sepakat. Semangat, semangat. Iya dong, sepakat. nah ada gak sih tips and tricks nih dari teman-teman panitia untuk akhirnya itu bisa nyangkut gitu sponsor ke kalian, apakah brandingan kalian atau apa gitu, ada gak sih dari Kak Cica dulu mungkin? Kalau dari aku, pertama adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Mau semikro apapun konsepnya, ketika kita bisa menjual apa yang harus kita jual, maka kan kita dapat sponsor gede sekalipun. Gimana cara kita ngobrol? Kalau aku sih bilangnya harus bisa silap lidah sih. Silap lidah harus punya itu dalam menemukan sponsor sama usaha terus. Kita yang butuh, kita juga yang mau, maka kita harus mau capek. Itu effortnya effortnya harus lebih besar, benar. Nah itu kan kalau dari Kak Cica ya. Nah kalau dari Kak Ojan sendiri ada nggak sih Kak Ojan tips and triknya? Trik ya. Lagi-lagi sebenarnya sistem negosiasi ini berperan ya untuk menggait sponsor, apa yang konsep yang kita bawa, bagaimana kita komunikasi ke merekanya gitu. Hal-hal yang akan kita berikan juga ke mereka kan. Ya lagi-lagi sistem negosiasi sih. Iya itu dia. Itu pasti. Nah kalau Oh, ini dari tadi belum dikenalin, ini tuh divisi acara. oh iya. Ini pimpinan produksi. Oh Silja. Kak Ojan berarti pimpinan produksi yang pantesan tadi sampai ke bawah mimpi. Ya, itu ya alasannya. Itu kan dia yang mengkoordinir semua Semua divisi divisi. dan konsep juga harus jelas kan gitu. Karena udah terus dari Kak Ojan juga selaku kepala atau pemimpin dalam Menpro event Summer Days pada hari ini gitu ya kan Anda. Nah itu biasanya Kak Ojan apakah di Menpro ini juga harus membuat timeline, apalagi proposal, mungkin proposal sendiri sih sebenarnya yang agak concern, terutama proposal kegiatan dan proposal sponsor. Nah, itu ada tips and trick gak sih buat teman-teman mungkin nanti yang di luar sana mengadakan event gitu? Sih. Untuk tips and trick untuk mengadakan event sebenarnya bener ya. Kita harus perlu punya timeline, saya sendiri punya timeline, tim acara punya timeline, dan teman-teman divisi lain juga punya timeline buat progres mereka gitu. Dan kalau untuk proposal ya lagi-lagi kita sebenarnya melihat mencari referensi juga untuk proposal, dan juga proposal tuh harus benar-benar sesuai dengan konsep yang kita bawakan sebenarnya. Entah itu proposal kreatif ataupun proposal acaranya, formalnya gitu. Formalnya ya benar. Berarti artinya juga mahasiswa berperan aktif dan sangat amat belajar ya Iya, tentang benar. hal kayak gini. Nah itu makanya pentingnya tadi pengelolaan teamwork dan lain sebagainya macamnya, karena tentunya ini hal yang Mengasah soft skill juga. benar. Jadi memang banyak sekali manfaat yang ternyata dirasakan oleh teman-teman PSP. Ini keren sekali nih dosennya ini. Tangan meriah sekali lagi. Bukan yang meriah buat kalian. Yeay. Aku mau ini seru banget sih Kak Galang. Jadi sebelum akhirnya kita nanti mau ada Menpro, sebenarnya di kemarin-kemarin tuh dia udah punya event juga Kak Galang. kemarin ada Nah, namanya tuh Panggung Gembira yang diadakan oleh anak-anak PSP. Nah, mungkin bisa dijelasin nih dari Kak Cica, sebenarnya apa sih Panggung Gembira itu gitu?
Sebetulnya kalau berbicara tentang panggung gembira itu adalah siasat awal dari teman-teman himpunan sih. gitu. Itu punya event anak-anak himpunan karena anak teman-teman PSP itu rata-rata emang sebagian besar pasti masuk himpunan, dan di himpunan itu adalah siasat langkah awal aja biar gak kaget di main pro. Gak kaget di main pro sebenarnya mah panggung gembira secara kecil itu. Jadi sampai sekarang pun teman-teman Summer Day juga masih tetap terus kolaborasi sama teman-teman himpunan as yang megang panggung gembira gitu sebetulnya. Berarti teman-teman panggung gembira ini itu dikelolanya oleh teman-teman dari angkatan Himpunan, Dari himpunan. dari himpunan Oke. gitu. Jadi sebagai gambaran awal mereka membuat event untuk Jembatan sebesar awal. ini ya. Ini juga pembinanya. Oh, pada lagi pada ada. Keren banget ya Kak Galang, kayak akhirnya untuk membuat si Menpro ini mereka tuh punya awalan dulu loh, gambaran awal untuk mereka bikin suatu event Iya, gitu. benar. Nah, Ada. Boleh kan Anda? Jangan ya. Oke. Nah, dari panggung gembira nih mahasiswa kan nanti bakal mulai belajar ya proses produksi acaranya Iya. sampai nanti akhirnya menjalankan si Summer Days-nya ini yang itu skalanya jauh lebih besar kan ya. Nah, itu kalau misalkan tahu nggak sih dari teman-teman mahasiswa apa sih biasanya hal core inti yang didapetin atau dipelajari dari si panggung gembira untuk akhirnya bisa menyukseskan di Summer Days-nya ini? Relasi, Oke, jadi main point, main relasi. poinnya relasi. Kenapa sih? Karena gini, di panggung gembira kan gigs Ya, dan kecil tingkatannya. kecil, Iya. skala mikro, dan Summer Day ini adalah festival musik yang dimana di gigs mungkin kita bisa pakai relasi terdekat kita dulu. Oke, iya. Terdekat kita, orang terdekat kita ngajak orang terdekatnya lagi, biasanya kan kayak gitu. Dan orang terdekatnya akhirnya kita semuanya jadi dekat. Semuanya jadi dekat. Satu keluarga nanti. Satu keluarga. Kayaknya. Ya pokoknya gitulah. Oke. Dari situ. Lalu juga tentang teman-teman yang punya ilmu, punya experience lebih di gigs, skala gigs atau bahkan skala event musik gitu, event festival musik. Jadi itu yang bener-bener aku pribadi tarik sebagai pelajaran untuk di Summer Day. Jadi di Summer Day kenapa pada awalnya juga panggung gembira jadi siasat dan stimulus awal, itu kan awal mulanya memang inisiator waktu itu ada namanya Iben ada orang aktif iya orang aktif Orang tuh ya. orang dong orang asli dong. Itu ada panggung gembira sebenarnya untuk stimulus kita nih sebagai promotor dan penyelenggara juga untuk bisa berdaya skala jauhnya untuk itu, untuk kita nggak kaget yang akhirnya bebannya berat di Summer Day, gue cabut. Padahal kan ini mata kuliah. Iya. Ranahnya udah bukan lagi tentang kita dan kegembiraan, tapi tentang kita, penilaian, dan euforia. Itu gimana cara kita ngabungin tiga itu jadi dalam satu kondisi yang dimana kita harus bisa jalan lebih jauh. Itu menurutku pribadi. Nah, itu dari Kak Cica selaku divisi acara nih. Nah, kita kan mau lihat juga ya point of view dari pimpinannya atau kepala produksi dari Menpro kali ini gitu. Berat gak tuh? Gimana itu Kak Ojan kalau misalkan apa sih event atau manfaat event dari panggung gembira ini core inti yang bisa kita bawa nih nanti untuk Summer Days? Boleh Kak Ojan? Sebenarnya kalau dari POV seorang Pimpro ya atau pimpinan produksi, kalau dari saya pribadi sebenarnya udah beberapa kali sebagai pimpinan produksi dan juga di himpunan juga pernah gitu menjadi pimpinan produksi yang dimana di himpunan itu ada namanya proper yaitu performing art. Performing art itu sebuah event kecil juga ya, yang dimana kita sebagai panitianya juga gitu. Dari hal-hal tersebut lah yang mungkin sebagai pelajaran saya untuk nanti ketika memanage Menpro ini gitu, selama proses dari awal semester sampai nanti hari H, bahkan mungkin nanti setelah Menpro mungkin masih terasa dampaknya lah kalau dari saya pribadi. Oke, artinya memang
ini benar-benar jembatan awal banget Iya, kan Anda. betul. Karena kalau misal nggak ada si panggung gembira, kabur Kaget, Waduh. kaget lebih Ya. ke pressure banyak ya. Dan itu selalu apa ya, menjadi kekagetan yang tidak terduga oleh Iya. mahasiswa yang mungkin tidak pernah gabung di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Iya, betul. Kan ya sebenarnya tidak semua juga yang masuk ke kepengurusan himpunan ya. Betul. Nah itu biasanya mahasiswa yang seperti itu yang pada akhirnya kaget. Tapi kalau yang sudah di dalam pengurus himpunan ya nggak kaget juga. Shock, Udah shock santai. culture. Karena himpunan kan juga wadah untuk belajar Betul. banget Iya, ya, pasti. jadi langkah awal sekali ya. nyolong start aja sih. Mata kuliah ini biar Benar-benar. mata kuliah ini udah terjalan 6 bulan gitu ya. Nanti pada saat upload nilai nggak kecewa dengan nilai sendiri karena udah nyiapin dari awal. terutama dekat sama Pak Dadang kali ya. Udah deket. Oh jangan jauh. Jauh. Nilainya akan terancam. Ah. Nah itu kan kalau dari mahasiswa ya Pak ya. Kalau misalnya dari Bapak nih selaku pembina himpunannya sendiri, ngelihat si panggung gembira ini apa sih Pak biasa yang teman-teman himpunan atau teman-teman himpunan nanti yang bakal ke Menpro itu apa sih Pak biasanya seringnya yang ngebawa mereka nanti? Sebenarnya begini, kalau di panggung gembira atau untuk kegiatan-kegiatan himpunan tersendiri saya mengajarkan mereka memaksimalkan sesuatu yang minim. Jadi memaksimalkan sesuatu yang dari hal-hal yang terkecil gitu ya. Ini seperti konsepnya satu komposer Indonesia Pak Slamet Abdul Syukur gitu. Dia dalam berkarya pun selalu menggunakan medium-medium yang minim gitu. Dia nggak punya alat musik, ya tapi bikin sesuatu karya yang tidak perlu menggunakan alat musik, ngikutin kata otak aja gitu. Nah terus dari situlah yang kemudian ya sebenarnya nggak terlalu teoritis juga pendekatannya, tapi berdasarkan kesalahan, berdasarkan sesuatu yang belok-belok tadi kita lurusin lagi, dan pada akhirnya mereka sambil berjalan menyiapkan kegiatan-kegiatan yang di himpunan, melaksanakannya sampai di pos kegiatannya seperti apa. Mereka sembari membaca kondisi teman-temannya, sembari melatih ego diri sendiri, melatih adaptasi dengan ego teman-temannya, karena melihat di praktik si manajemen produksi ini yang menjadi sulit itu adalah negosiasi dengan ego diri sendiri dengan ego teman-temannya. Wah itu paling susah sebenarnya ya. Kalau yang akhirnya nggak bisa adaptasi dengan ego teman-temannya, akhirnya selalu berseberangan gitu ya, karena memang sudah pernah juga yang di tahun keberapa itu seperti itu. Jadi tapi tetap berjalan, akhirnya siapa yang waras ya udah yang ngalah gitu. Yang waras ngalah gitu ibaratnya. Yang masih mau bergerak ayo gerak gitu. Yang penting ini harus terlaksana, dan itu memang sudah saya ajarkan semenjak mereka di himpunan itu. Apapun yang terjadi gak usah ngerepotin yang nggak mau lah, yang mau aja yuk gitu, termasuk sampai di Menpro ini gitu. Nah, sebenarnya kita tuh mungkin teman-teman yang di luar juga pengen tahu ya apa sih itu Summer Day itu, sampai akhirnya banyak sekali perjalanan-perjalanan, terus akhirnya kita juga sangat apa ya mengkemaskan lah si Menpro ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Sebenarnya tuh Summer Day itu tuh apa sih, dan kenapa gitu awal mula Summer Day ini apa gitu? Karena kan kalau misalkan kita tahu itu kan dari tahun ke tahun ya, itu warisan ya kan. Nah apa itu, kenapa, apa dari mungkin dari pimpinan kali ya, karena pimpinan dulu, karena pimpinan yang paling tahu ya. Iya paling tahu Izin, Pim. sejarah nih, izin Pim. Sedikit kali ya, Iya, sedikit sejarah kali ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Dadang sebagai dosen. Iya bagian koreksi dan revisi. Lagi. Summer Day tadi yang udah dikatakan oleh Pak Dadang di awal ya. Summer kata atau event Summer Day ini udah ada semenjak angkatan 2020, 4 tahun ke belakang. Tapi akhirnya si event Summer Day ini kita pakai untuk manajemen produksi dari tahun ke tahun. Cuman sebagai pembedanya tuh konsepnya gitu. Konsep apa yang dibawakan di Summer Day, sebelumnya ada Jepang, terus di tahun sebelumnya ada
mungkin bisa dibilang all genre kali ya. Dan akhirnya kita di angkatan saya sendiri mengambil tema ya Jamaika, hal-hal yang bersangkut paut dengan Jamaika ya kita bawakan ke konsep gitu di acara Summer Day ini. Nah, itu kenapa tuh kalau pada akhirnya kenapa memutuskan untuk mengambil si konsep Jamaika ini? Menarik. Untuk kita kenapa ngambil konsep Jamaika ya? Iya. Karena sebenarnya dari hal-hal yang tadi tuh kita balik lagi ke panggung gembira. Oke. Mungkin kita pernah di panggung gembira mengambil konsep kecil juga, konsep kecil Jamaika juga, dan akhirnya sebenarnya ini juga nih konsep Jamaika ini yang apa sih sebutannya Cak? Yang memberi idenya tuh Iben itu sendiri tuh. Oh, Iben. Orang asli itu, orang asli. Siapa itu? Orang asli itu. Entitas satu itu. Ya. Itu beliau itu ya sebenarnya yang memberi ya. Iya. Dan karena kita juga mencari yang beda kan. Iya, betul. Karena sebelumnya genre popang mungkin di gigs tuh udah sering gitu. Akhirnya kita membawakan hal yang beda aja. Berarti ini Jamaika ini hal yang baru di Summer Days ya. Bisa Iya. dibilang seperti itu. Di tahun pertama itu festival musiknya masih all genre ya Pak ya. Di angkatan 2020, 2021 itu segmentasinya khusus di Jepangan, Natsu Matsuri, sub kakinya. Terus di tahun selanjutnya itu ada Full of Star. Summer Day Full of Star. Di tahun sekarang kita adalah Summer Day Spill the Vibes, Split the love. Spread the Love. Boleh dong ngatain lagi sekali lagi ke Coba. Bareng tuh berdua tuh. Jadi tahun ini tuh kita Summer Day 2026 mengangkat Feel the Vibes, Spread the Love. Apa itu? Ya rasakan getarannya, tebarkan cintanya. Asik. Karena gini di awal-awal tuh juga kita berantem sebetulnya. Karena ada ide yang Ide kita lain. dangdutin aja, dendangin aja. Kita ada entitas itu ngasih kabar kita ini aja. Oke, ada dua kepala di situ, dua pendapat di situ. Akhirnya kita analisis sendiri-sendiri tuh. Akhirnya mereka pada memilih yang mana dan akhirnya kita sepakatin itu untuk kita jadi tujuan bersama gitu, ngangkat festival musik. Karena kan festival musik ya yang identitasnya Summer Day. Di sini festival musik. Kalau Jan bilang di Bang Mobil kita juga pernah angkat skala kecilnya adalah bentuk musiknya aja yang kita sajikan. Tapi di Summer Day ini kita harus buat yang beda, dari ambience ataupun dari venue-nya, dari konsepnya, dari brandingnya, bahkan sampai sekecil crowd-nya. Karena nantinya tidak hanya diwarnai dengan audio, which is itu festival musik aja. Di eventnya pun akan ditambahin warna-warna dari pop-up market. Lalu nanti ada fashion week juga, ada best costume. Oh, ada fashion week. Iya, karena ternyata kehidupan di teman-teman yang punya vibes Jamaika dan kawan-kawan gitu ya, itu pasti selalu punya outfit yang oke. Jadi ternyata mereka tuh kalau pakai outfit kadang suka janjian, kadang gue pakai ini, gue pakai itu, gue lah pakai stylenya Bob Marley aja lah, gitu misalnya. Ada orang kayak gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk itu. Terus juga kita akan ada ambience juga, ada mural juga nanti. Jadi nanti akan ada apa ya Pak namanya Pak, prasasti. Kita peninggalan. Apa sih? Mural. Oh iya. Mural. Jadi kita akan naruh prasasti nanti di tembok FKIP. Panggung belakang. Iya. Panggung belakang sini. Summer Day nanti itu juga. Jadi dari teman-teman PSP atau gimana itu? Itu kolaborasi sama teman komunitas mural. Jadi komunitas kolaborasinya tidak hanya dengan teman-teman komunitas musik aja ya, yang ada di skala Banten ini, Serang City dan lain-lainnya gitu ya. Kita juga kolaborasi terhadap kita maunya
menyediakan apa, kita mau ngasih memanjakan mata lewat apa, lewat yang kayak gimana kita ajak. Terus juga nanti akan ada main poinnya adalah titik kumpul, yang jomblo, yang apa sih? Oh my god, aku sih nungguin itu. Bisa ya, bisa di situ sambil nyore di situ. Ada juga nanti line up-nya tidak hanya format band aja, band ska, reggae atau rocksteady aja, tapi nanti kita juga ada dub juga di sore hari biar itu bangun vibes juga di dalam venue gitu. Dan nanti tentunya akan ada bass custom, kalian berdua harus jadi bass custom kita. Harus ya. Harus ya. Nanti kita pakai yang culture kali ya. Itu. Jadi Jadi couple, peace and Mulai love. jadi gitu, tidak hanya teman-teman datang ngelihat panggung, dengerin sound aja gitu ya, tapi teman-teman bisa explore di situ, di dalamnya ketemu dengan banyak orang, dan ini pun jadi ajang silaturahmi. Benar. Secara mikro di Serang. Iya. Untuk teman-teman penikmat reggae, ska, rocksteady dan lain-lainnya itu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jangan sampai dan jangan lupa datang ke acara Summer Days. Kira-kira di tanggal berapa sih, Kak? 20 Juni open gate jam 3, close gate di jam 2. Oke, jangan sampai lupa 23 Juni 20. 20. Harganya Ada binary. Iya. Menarik aja nih ya. 23 Juni. 20 Juni teman-teman ya, open gate mulai dari jam 3 sore. Untuk link pembelian tiketing Ada bisa di di- sini ya. Iya, repot lagi. Dia akan Summer Day. Iya, oke. Nah, tadi kita sudah bicara banyak tentang Summer Days. Ini seperti apa nanti? Mungkin dari Bapak, nanti Kak Ojan dilanjut, terus nanti Kak Cica terakhir. Ada nggak sih harapan-harapan untuk Summer Days pada tahun ini sih, Pak? Yang jelas sukses ya, semoga sukses, dan apapun yang terjadi tetap harus jalan. Kalaupun nanti ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, force major gitulah ya, kan, karena kita juga tidak akan tahu apa yang akan terjadi di ke depan gitu. Saya rasa harus kita hadapi apapun itu, dan kita 20 Juni 2026 di FKIP harus benar terselenggara sih acara Summer Day ini. Dan harapannya juga teman-teman panitia harus tetap solid, seimbangkan ego, jadi biar stabil, biar ketemu dengan ego temennya juga bisa saling silang lah gitu. Itu aja sih kalau pesan saya, biar nggak pada Tinju. harus peace and love. Peace and love. Itu disebut. Itu mungkin kalau dari Pak Dadan ya. Ya, kalau misalkan dari pimpinan nih, Dari Kak pimpinan. Kak Ojan, Timpro, jangan pimpinan, jangan Iya, gimana nih? Timpro. Pimpinan produksi boleh. Sukses ya pastinya. Kalau dari saya, acara sukses, berjalan lancar. Kita juga tidak banyak kendala, lebih tepatnya tidak ada kendala lah. Terus juga untuk harapannya, kita semoga si event Summer ini lebih dikenal lebih luas, apalagi kita bisa dibilang branding dari awal lagi gitu kan, dari teman-teman yang mungkin nanti bakal terlibat di Summer Day, bakal menyebar lebih luas lah event Summer Day ini sih. Jadi harapannya akan terus berlanjut Iya. Summer Day dan akan jauh lebih besar ke depannya Kak Ojan ya. Oke, itu dari Kak Ojan, seorang pimpinan produksinya. Nah, kita mau lihat nih dari divisi acara yang Keren udah banget. terlibat banget nih dari awal, pasti divisi acara sibuk banget gitu. Nah, itu boleh langsung Kak Cica, harapannya seperti apa di Summer Days tahun ini? Harapannya adalah berharap. Harapannya adalah berharap banget. Berharap banget. Berharapnya pertama adalah lancar, terselenggara, dan juga crowdnya kondusif. Crowdnya kondisi. Karena yang paling diharapkan adalah semua tetap kondusif, walaupun nantinya ada first major or something, semua tetap kondusif, tenang, dan enjoy aja. Dan enjoy. Itu jadi harapan aku, dan aku nggak mau di Summer Day ini aja yang berhenti keluar-keluar, harus tahun ke depan, 10 tahun, 20 tahun ya Pak ya, sampai Bapak betul. punya cucu ya Kak. Sampai menikmati Summer Day. Iya, ya, yang tadinya dinding Summer Day sampai pada datang nikmatin aja gitu. Enak ya, saya pensiun datang lagi ke sini Summer Day lah.
Saya tahu dalamnya Dan nih. pesan terakhir semoga kalau acara ini sukses, hacker-hacker jangan ngehack akun Betul. kita lagi. Iya. Iya. Tolong. Ini mah tolong banget. Tolong banget. Udah mah kehack ya, kehilangan jejak udah. Itu karena brandingnya sendiri Iya. itu dari awal benar-benar. Nah, aku pengen nih di akhir-akhir seperti ini aku pengen nih satu kata buat Menpro gitu dari Kak Cica, Kak Dadang dan Mau aja. Kak Ojan. Ada gak sih satu kata buat Menpro ini? Silakan Kak. Cica dulu. Satu kata, greget. Greget. Kak Dadang terakhir sih. Berat banget. Gong ya. Beliau gong ya. Siap untuk tangan pokoknya. Boleh Kak Ojan. Kalau dari aku peace. Jangan Pak. Gregetis. Ciru. Di expect ya. Berat banget di terakhir tuh. Aduh, beban. Ya, lanjut. Kudu ada. Iya, untung ada. Pecah. Kan gong. Nah, gak kerasa nih kan Anda, Kak Cica, Pak Dadang, dan Kak Ojan, kita sudah ada di penghujung acara ya. Tadi Yes. udah ngebahas dari awal apa itu Summer Days, Menpro, PSP-nya sendiri, terus panggung gembira, banyak hal ternyata yang kita bahas dan mungkin teman-teman semoga mendapatkan insight-insight nih yang baru dari teman-teman PSP ya, terutama di bagian Summer Days dan Menpro-nya sendiri. Ya, dan teman-teman juga jangan lupa untuk ikut gitu, untuk antusias dan partisipasi juga ke acara Menpro ini karena ini sesuatu yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu juga gitu. Karena kalau melihat dari perjalanannya, terus juga kita melihat riset-risetnya dan kita juga melihat kayak oh ternyata mereka semaksimal ini ya dan se-excited ini untuk adain event Menpro ini. Jadi kan kita juga jadi pengen Jadi ikut pengen, ya, bener, pengen bener banget sekali. kan? Kayak kita kepo juga nggak sih, Kepo. greget bener, greget. Iya. Nah mungkin ini teman-teman jangan lupa di tanggal 20 Juni ya kita ada Summer Day. Jangan lupa untuk beli tiketnya. Tetap kepoin juga IG Summer Day. Iya. Summer Day mungkin nanti ada di sini ya editor. Jangan Lagi. di sini. Kalau di sini ngalangin link tiket. Link tiket tadi udah bilang. Ya jangan lupa dibeli teman-teman. Nanti mungkin kita bakal ketemu di sana. Bakal ketemu Kak Ojan, ketemu Pak Dadang, Syududu. Ketemu Kak Cica, mungkin nanti kita bakal ketemu Kak Galan dan ketemu aku juga. Mungkin nanti kita bakal ketemu di sana. Oke, jangan lupa untuk ikut ya teman-teman. Ya, sekali lagi mungkin kita ucapin terima kasih dulu nih buat narasumber-narasumber. Ya untuk Kak Cica sudah membersamai, untuk Pak Dadang Iya. apalagi nih di sela-sela sibuk nih Pak, ya kan? Udah bisa hadir di Culture Talks pada kali ini dan Kak Ojan juga tentunya sebagai pimpinan produksinya sudah membersamai hingga akhir nih. Gak kerasa waktu cepet banget gitu ya, padahal kita masih pengen banyak Seru eksplor banget, karena pembahasannya seru Di belakang, sangat. di belakang, di belakang. Ngopi-ngopi. Ya mungkin teman-teman itu aja dari kita pada Culture Talks kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi pada Culture Talks Selanjutnya. selanjutnya gitu ya teman-teman. Aku Nanda Nuruzara selaku host Culture Talks. Aku Galan Ski Pratama selaku host Culture Talks juga. Kita say bye Bye-bye. bye.